yang hadir pada malam hari ini. Nah, untuk acara pada malam hari ini kita akan buka dengan doa dan kami mohon kesediaan dari Suster Eligia Kristiani untuk berkenan membuka acara kita dalam doa. Kepada Suster Eligia dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Tri. Para Romo dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kebijaksanaan yang Kau anugerahkan kepada kami semua. Secara khusus kami juga bersyukur atas kesempatan berahmat ini, di mana Engkau mengumpulkan kami di ruang Zoom ini untuk bersama-sama mengikuti webinar Spiritualitas Kerja. Berkatilah para pengurus Pukatnas, berkatilah pula para panitia penyelenggara, para narasumber yang akan menemani kami pada malam hari ini, Pastor Julius Mali dan Bapak Cerus Tarunajaya, dan kami semua para peserta webinar ini. Semoga melalui materi pencerahan tentang spiritualitas kerja yang akan kami terima pada kesempatan hari ini akan bermanfaat bagi kami dan juga mendukung tugas-tugas perutusan kami masing-masing, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang Kau percayakan kepada kami akan lebih bermakna dan menjadi persembahan terbaik bagimu di dalam aktivitas keseharian kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Suster Eligia Kristiani yang telah berkenan untuk memimpin doa pada acara malam hari ini. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mars Pukatnas. Kepada Bapak Agus, mohon dipersiapkan. Ya, sebentar Pak. Oke. Ya, terima kasih Bapak Agus yang telah menayangkan lagu Mars Pukatnas. Para Romo, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih,
pada malam hari ini kita akan melaksanakan webinar yang ke-8 bidang spiritual dengan tema spiritualitas kerja yang akan dibawakan oleh pengurus Pukat Kams. Nah, sebagai informasi bahwa kita telah mengadakan 7 webinar sebelumnya, di mana pada bulan Januari bertema penyesatan dari Pukat Banjarmasin. Kemudian pada bulan Februari bertema pertobatan ekologis dari Pukat Bandung. Kemudian pada bulan Maret bertema My Money or My Life dari Pukat Semarang. Kemudian pada bulan April dengan tema Mengapa perlu menjadi anggota Pukat dari Pukatnas. Kemudian pada bulan Mei dengan tema New Age dari Pukatnas. Kemudian pada bulan Juni bertema konsep keselamatan dari Pukat Bogor. Dan yang terakhir pada bulan lalu, pada bulan Juli, dengan tema Iman Katolik dari Pukat Surabaya. Nah, pada acara pada malam hari ini, dalam bentuk webinar akan dibawakan oleh narasumber kita yang terkasih, Romo Julius Mali, dan rencananya akan didampingi oleh Bapak Jerus Tarunajaya. Tetapi karena Pak Jerus sedang mengalami kedukaan karena orang tuanya meninggal, maka pada malam hari ini Pak Jerus berhalangan untuk mendampingi Romo Julius Mali. Kita berdoa bersama untuk almarhum papanya Bapak Jerus, semoga diterima di sisi Tuhan dan diampuni segala kekilafan atau kekurangannya. Pada malam hari ini, webinar akan dipimpin oleh moderator kita, Bapak Edi Charlie. Dan adapun Bapak Edi Charlie ini lahir di kota Makassar, dan pekerjaan beliau adalah wira swasta bidang konstruksi bangunan. Dan juga beliau sangat aktif sebagai pengurus Pukat Keuskupan Agung Makassar. Langsung kita mulai dengan dikoordinasi oleh Bapak moderator kita, Bapak Edi. Pada Bapak Edi, dipersilakan Bapak. Ya, selamat malam Pastor Julius, selamat malam para suster, Bapak Ibu sekalian, para pengurus Pukat di seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan webinar malam hari ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan pembicara kita malam hari ini, Pastor Julius Mali. Beliau lahir di Mamasa 50 tahun yang lalu, dan kebetulan baru beberapa waktu lalu ini Golden Age kita rayakan bersama untuk pastor kita. Beliau ditahbiskan Januari 2001, dan sekarang pekerjaan atau pelayanan yang paling besar adalah sebagai ekonom Keuskupan Agung. Dan beliau saat ini juga menjadi moderator di Pukat Keuskupan Agung Makassar, dan sampai hari ini juga masih menjadi Dewan Pengawas Dana Pensiun KWI dan sebagai Ketua Pembina Yayasan Pangamasean sampai hari ini. Itu sekilas biografi Pastor Julius, dan malam hari ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih. Tema yang sangat menarik, kita akan dengarkan bagaimana beliau akan memberikan pencerahan buat kita sebagai para profesional dan usahawan Katolik tentang spiritualitas kerja. Pada kesempatan ini saya persilahkan Pastor Julius. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Selamat malam pengurus nasional, Ketua Bidang Spiritualitas yang mengajak kami untuk membawakan materi pada malam hari ini, Pak Agus. Terima kasih Romo. Pak Julius, segenap pengurus Pukat Indonesia dan pengurus Pukat di Keuskupan-Keuskupan. Selamat malam para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari.
Sudah cukup lama Pak Jerus menyampaikan kepada saya untuk bersama-sama memberikan materi. Lalu beberapa saat lalu juga menghubungi saya. Kali lalu saya menjadi moderator, lalu Pak Jerus yang akan membawakan materi, tetapi karena ada kedukaan, lalu menghubungi lagi saya dan juga oleh Pak Agus, supaya materi pada malam ini saya yang bawakan. Sebelumnya memang ada sedikit diskusi dengan Pak Jerus tentang tema yang baiknya kita angkat, baik khususnya dalam hubungan dengan pekerjaan, dan setelah memberi alternatif tema, lalu kami sepakat untuk melihat tema yang mungkin dari tidak sempurna tetapi bisa memberikan inspirasi dan juga saya pelajari tentang spiritualitas kerja. Dan itu tema yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin supaya lebih terarah saya akan menyampaikan dalam presentasi berikut. Apakah bisa dilihat? Iya, sudah bisa. Ya, Romo. terlihat Romo. Oh ya, baik. Tema ini tentunya selalu menarik dan saya kira itu bahkan menjadi sebuah bidang dalam kepengurusan Pukat tentang spiritualitas, dan kiranya juga cukup sesuai dengan apa yang menjadi ciri dari komunitas Pukat, yaitu sebagai usahawan dan juga profesional. Sehingga tema ini juga sebagai moderator saya juga coba mengerti dan dalami, dan mungkin bisa saya sharing dari pengalaman saya juga membaca buku dan merenungkannya di dalam kehidupan saya. Sebuah kata ungkapan dalam bahasa Latin yang sudah sangat lazim kita sering dengar dan sering mungkin katakan dengan ungkapan ini, ora et labora. Ora, berdoa dan bekerja. Sebagai umat Kristiani, hal itu sudah menjadi kewajiban kita. Berdoa dan juga adalah bekerja. Berdoa mungkin tidak usah panjang saya jelaskan, tetapi kalau kita misalnya membaca kitab suci, bekerja itu adalah sebuah kewajiban. Rasul Paulus mengatakan, barang siapa tidak bekerja, janganlah dia makan. Jadi kitab hikmat kebijaksanaan dan juga surat Rasul Paulus diperingatkan untuk melawan kemalasan dan nasihat hidup secara produktif. Bahkan kita ini adalah manusia yang sebenarnya lahir untuk bekerja, lahir untuk berkarya. Pada tingkat primer, pekerjaan memenuhi kebutuhan fisik yaitu sandang, pangan, dan papan. Pekerjaan adalah sarana yang diberikan Allah untuk memenuhi kebutuhan kita. Dan setiap orang mampu untuk bekerja. Jadi dari sisi iman sendiri, kita diajak untuk berdoa, kita diajak juga untuk bekerja. Lalu kalau misalnya ada ungkapan dalam bahasa Latin, ora et labora, berdoa dan bekerja, lalu masalahnya apakah ini masalah waktu? Kita berdoa, lalu sudah itu kita bekerja. Atau kita bekerja, lalu kita berdoa. Itu menjadi hal yang biasa. Dan mungkin itu yang umumnya kita lakukan. Atau memahaminya, orang bekerja, lalu orang berdoa. Tetapi berbicara tentang spiritualitas adalah bagaimana melihat menjadi sebuah kesatuan.
Sehingga ora et labora bukan sebuah keterpisahan, tetapi adalah sebuah kesatuan. Maka ketika menurut saya, pemahaman saya berbicara tentang spiritualitas bekerja, tidak berbicara tentang berdoa dulu, bekerja dulu, atau bekerja dulu baru berdoa, tetapi menyatukan itu bahwa doaku, kerjaku adalah doaku, dan kerjaku kuhadirkan di dalam doaku. Nah, gambaran seperti itulah yang kiranya bisa kita dalami tentang spiritualitas. Jadi bekerja dan berdoa atau ibadat pada awalnya tampak berseberangan. Kita bekerja di kantor dan lalu kita beribadah di gereja. Waktu bahkan tempat memisahkan. Namun kalau kita baca kitab suci, kita akan menemukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa ibadat atau berdoa tidak hanya di bait Allah, tetapi juga di padang pasir, di bukit Zaitun, di tempat tidur, di depan gerbang. Intinya, di mana-mana kita bisa beribadah, dan di dalam pekerjaan pun kita bisa beribadah. Itulah menurut saya tentang spiritualitas kerja. Jadi pekerjaan itu adalah ibadah, dan bagaimana pekerjaan itu dihadirkan di dalam ibadah kita, disyukuri di dalam ibadah kita. Kalau kita mencoba memahami secara sederhana mungkin apa yang dimaksud dengan spiritualitas. Jadi istilah spiritualitas diambil dari kata akarnya spirit dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Spirit artinya kalau bahasa Ibrani ruah, atau Yunani dengan pneuma yang arti sebenarnya adalah angin atau nafas. Jadi kata spiritualitas itu berasal dari kata spirit, dalam bahasa Yunani itu pneuma, dan di dalam bahasa Ibrani itu ruah, yang arti sebenarnya adalah angin atau nafas. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah mengembusi manusia nafas. Allah itu membuat kita, nafas itulah yang membuat kita hidup. Ketika Yesus bangkit, menampakkan dirinya kepada para rasul dan murid-muridnya, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sejak saat itu, mereka dijiwai oleh semangat Kristus untuk mewartakan Injil kemana-mana. Jadi spiritualitas Kristiani itu berkaitan dengan seluruh pribadi manusia, tidak hanya jiwa, tidak hanya raga, tetapi pikiran, perasaan, emosi, niat, harapan, kekhawatiran, impian. Itulah spiritualitas Kristiani. Jadi spiritualitas Kristiani menyangkut seluruh hidup kita, memanggil kita untuk menghayati hidup kita ini secara berlimpah. Jadi spiritualitas itu menyangkut seluruh aspek kehidupan. Sama juga kalau katakan tubuh Kristus, kita menerima tubuh Kristus. Tidak kita hanya menerima tubuhnya Yesus, tetapi seluruh kehidupan Yesus adalah kita terima, pikirannya, jiwanya, perasaannya, dan sebagainya, itu adalah kita terima pada saat kita komuni. Jadi itu mewakili seluruh diri. Nah, dalam rangka itu saya membaca dan mendalami sebuah buku yang ditulis oleh John C. Maxwell, pakar kepemimpinan. Dia menulis sebuah buku yang berjudul Life Award, di mana di dalam bukunya itu dia mencoba mengangkat, merenungkan, dan mencari pesan dari apa yang terjadi pada Raja Daud. Dan dari refleksinya tentang Raja Daud dari Perjanjian Lama itu, John C. Maxwell itu mengatakan bahwa ada prinsip yang telah dilakukan oleh Daud sehingga pekerjaannya itu dalam arti tertentu mempunyai spiritualitas. Nah, yang pertama itu prinsip panggilan, yang kedua itu pelayanan, yang ketiga itu bakat atau keterampilan, dan yang keempat itu karakter. Mungkin malam ini saya tidak sampai pada karakter, saya hanya melihat 1 dan sampai 3 poin itu. Nah, ayatnya itu dari Mazmur 78, pasal 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud, hambanya, diambilnya dia dari
dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi dari Mazmur 78 ini ada 4 dimensi yang dikatakan oleh Maxwell tadi, itu yaitu dipilihnya Daud itu adalah panggilan, menggembalakan itu adalah pengembalaan, ketulusan hati itu adalah karakter, kecakapan tangannya itu adalah bakat atau keterampilan. Jadi John C. Wax mengatakan bahwa di dalam ayat Mazmur 78 ayat 70 pasal 78 sampai dari pasal 78 ayat 70 sampai 72 ini terkandung 4 hal itu, prinsip itu yang menarik untuk melihat apa yang dilakukan oleh Daud. Nah, seperti kita tahu, kita dengarkan dalam bacaan bagaimana Daud akhirnya terpilih menjadi raja menggantikan Saul. Semua saudara-saudaranya ditampilkan, Samuel melihat itu. Ketika semua saudaranya itu lewat, tampannya bagus semua, tetapi tidak ada yang di situ dikehendaki Tuhan. Lalu seorang anaknya itu Daud sementara mengembalakan domba, dialah dipanggil dan langsung mengatakan, inilah yang menjadi raja Israel. Maka ada ungkapan Allah, manusia melihat dengan mata, tetapi Tuhan melihat, atau manusia melihat dengan penampilan, tetapi Tuhan melihat dengan hati. Nah, jadi yang pertama adalah panggilan. Jadi panggilan itu adalah undangan pribadi Allah bagi kita untuk bekerja sesuai dengan rencananya dengan menggunakan bakat yang telah diberikan kepada kita. Nah, jadi panggilan itu selalu berarti kalau dalam kitab suci itu berasal dari Allah. Panggilan itu berasal dari Tuhan. Nah, dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk melaksanakan pekerjaan dari Tuhan sendiri. Nah, tentunya menjadi sebuah refleksi adalah bagaimana kita mengetahui bahwa pekerjaan yang kita pilih dan kita jalani itu merupakan sebuah panggilan dari Allah. Nah, ciri panggilan adalah panggilan dalam kitab suci, seperti saya katakan tadi, itu selalu berhubungan dengan Allah. Panggilan itu adalah pernyataan dari tujuan besar yang direncanakan oleh Allah. Dan dalam dunia yang bersifat sementara, panggilan itu mengaitkan kita dengan keabadian, dengan kekekalan. Jadi panggilan itu selalu berasal dari Tuhan, pernyataan dari Tuhan, tetapi panggilan itu dihubungkan dengan sesuatu yang mempunyai nilai yang abadi. Panggilan itu tidak hanya panggilan untuk melaksanakan sesuatu tugas di dunia ini, pekerjaan di dunia ini, tetapi pekerjaan yang dilaksanakan itu mempunyai dimensi atau mempunyai hubungan dengan kekekalan, mempunyai hubungan dengan keabadian. Sebagai contoh misalnya, Nabi Yeremia. Allah berkata kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Menarik kalau kita lihat bagaimana Allah memanggil Yeremia. Dia masih muda, dia tidak pandai bicara, bahkan dia menolak ketika dipanggil oleh Allah, tetapi Allah mengatakan kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa." Allah sudah mempunyai rencana terhadap Yeremia untuk menjadi nabi. Maka panggilan dari Tuhan itu bagi Yeremia juga bukan, dia tidak tolak, karena panggilan itu berasal dari Allah sendiri untuk mengerjakan pekerjaan yang bahkan sudah ditentukan oleh Allah sejak dia di dalam rahim ibunya. Jadi Allah memiliki sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh Yeremia. Dan di dalam kitab suci kita dapat melihat beberapa orang dipanggil untuk melakukan pekerjaan khusus. Musa mengantar umat Israel keluar dari perbudakan Mesir ke tanah terjanji. Yesaya mempersiapkan memberikan nubuat tentang datangnya Sang Mesias. Nehemia, Yosia, Yohanes Pembaptis, penghubung perjanjian lama perjanjian baru. Elia untuk menyatakan nabi benar, nabi palsu. Stefanus martir yang pertama, Paulus sebagai rasul yang
mewartakan Injil dan juga menulis surat-suratnya. Jadi dalam kitab suci juga kita melihat ada panggilan-panggilan yang diberikan secara khusus kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam kitab suci banyak ayat tentang panggilan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan penuh di tempat ibadah. Baik Allah, sinagoga, atau gereja. Jadi kalau kita menemukan dalam kitab suci, banyak yang dipanggil untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang penuh, pelayanan penuh di tempat atau rumah ibadah, sinagoga, bait Allah, atau dalam bahasa kita adalah gereja. Jadi panggilan itu bukan hanya pergi melayani penuh di gereja, tetapi melaksanakan pekerjaan yang dikehendaki Allah, itu juga adalah panggilan. Panggilan Allah dapat berwujud dalam hidup seseorang, entah itu memotong berlian, menggali selokan, membangun jalan, merawat orang sakit, bermain musik, menggembalakan, mengatur kerajaan, dan sebagainya. Itu juga adalah panggilan kalau kita menyadari bahwa itu adalah ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Mother Teresa mengatakan demikian, panggilan kita yang utama adalah menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita tahu Mother Teresa itu selalu ikut perayaan Ekaristi setiap pagi. Namun hubungan kita dengan dia diikuti dengan panggilan yang kedua, yaitu karya yang dia ciptakan untuk yang kita lakukan, yang muncul dari rasa cinta kita kepadanya. Jadi panggilan itu menurut Mother Teresa adalah bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Yang kedua adalah bagaimana bekerja di dalam pekerjaan yang dia sudah ciptakan, dan ketika kita bekerja untuk pekerjaannya, itu merupakan ungkapan terima kasih, rasa cinta kita kepadanya. Maka bekerja itu adalah memberikan spirit, memberikan semangat, karena bekerja bukan hanya melaksanakan pekerjaan, tetapi merupakan ungkapan rasa cinta kepada Tuhan yang telah menciptakan. Allah memanggil Daud di dalam pekerjaannya. Nah, tugas dan pekerjaan Daud adalah melaksanakan tugas ilahi. Daud mengetahui untuk apa dia diciptakan dan mengetahui siapa yang menciptakannya. Maka ketika dia mengalahkan Goliat, dia tahu bahwa alat bantu yang dia gunakan itu berasal dari Allah. Kita tahu bahwa ketika Daud mengalahkan Goliat dengan menggunakan batu itu dan akhirnya Israel menang dalam pertempuran itu, Daud tahu bahwa itu alat yang digunakan untuk itu adalah alat yang berasal dari Allah. Jadi Daud tahu untuk apa dia bekerja, dan dia tahu bahwa siapa yang menciptakan dia. Maka panggilan itu adalah sebuah gambaran dari gerakan linear. Jadi berbeda dengan karir misalnya. Gambarannya bukan melingkar, jadi bekerja itu bukan semacam karir berputar seperti ini, tetapi panggilan itu gerakannya itu mengarah pada tujuan yang jelas. Gerakannya itu ke atas. Jadi kalau digambarkan itu prosesnya linear begini dan naik ke atas, yaitu menuju ke Tuhan. Jadi panggilan adalah suatu gerakan untuk melakukan kehendak Allah sebagai suatu penugasan yang bernilai kekal. Nah, tujuan panggilan. Allah bekerja berdasarkan rencana besar, walaupun dia tidak selalu mengatakan rencananya kepada kita. Secara khusus, Allah memasukkan kita masing-masing di dalam pekerjaan yang lebih besar dari seluruh rencananya. Jadi Allah itu mempunyai sebuah pekerjaan yang besar, dan kadang-kadang dia tidak selalu mengatakan rencana besarnya itu, dan kita dimasukkan bagian di dalam pekerjaan kita untuk melaksanakan sebuah proyek atau kerja besar dari Allah itu. Inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Nah, apa yang terjadi ketika
kita bekerja di dalam pekerjaan pekerjaan besar Allah. Kita bekerja di dalam seirama dengan pekerjaan Allah. Kita bekerja di dalam pekerjaannya Allah. Yang kita temukan itu adalah sebuah makna. Makna adalah sesuatu yang kita nikmati. Jika saya hidup bersama dengan panggilan benar saya akan mengalami perasaan luar biasa tentang makna pekerjaan saya yang hanya dapat diberikan oleh Allah. Makna adalah ketenangan dan kebahagiaan karena menyadari bahwa pekerjaan saya seirama dengan rencana Allah. Jadi salah satu cara melihat bagaimana menghayati itu adalah apakah di dalam pekerjaan yang dilakukan itu saya menemukan makna. Saya mendapatkan kebahagiaan, saya mendapatkan sukacita. Sukacita karena apa? Karena pekerjaanku seirama atau ikut di dalam arus pekerjaan dari Tuhan. Dan makna itu, dan sukacita itu, kebahagiaan itu bukan berasal dari keberhasilan kita melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu, tetapi makna itu berasal karena itu berasal dari Tuhan sendiri. Itulah sukacita, itulah kebahagiaan di dalam bekerja. Jadi Salomo mengatakan manusia merencanakan langkahnya, tetapi Allah menunjukkan jalannya. Nah, ada beberapa yang saya baca dari buku itu, ada beberapa hal yang bisa dilihat apakah pekerjaan yang dilakukan itu seirama atau ada di dalam pekerjaan besar Tuhan. Keputusan yang diambil tidak berkonsekuensi negatif jika dilakukan, tetapi berkonsekuensi negatif bila tidak dilakukan. Jadi ada sesuatu dorongan untuk melakukan sesuatu. Kalau dilakukan sesuatu itu tidak ada masalah, tetapi kalau tidak melakukan itu, lalu itu ada sesuatu. Termasuk juga jika apa yang diharapkan orang lain itu sangat masuk akal bagi saya, itu juga bisa tanda bahwa itu ikut di dalam rencana pekerjaan Allah. Jadi masih ada beberapa hal-hal yang lain bisa menjadi sebuah refleksi apakah pekerjaan itu sudah dihayati atau mungkin sudah benar ada di dalam rencana dan seirama dengan pekerjaan Allah. Jadi itu yang pertama, melihat pekerjaan itu sebagai sebuah panggilan. Dan contohnya itu adalah Daud. Yang kedua adalah pelayanan. Kitab Mazmur menggambarkan Daud sebagai hamba pelayan Allah. Mazmur 78 ayat 70. Ketika Daud pergi bekerja, ia melihatnya sebagai pelayanan. Ia melayani ayahnya di kebun keluarga, ia melayani domba-domba, merawat serta melindungi di alam bebas. Ia melayani bangsanya dan menjaga dan melindungi mereka dari ancaman musuh. Ia melayani kerajaannya, memerintah sebagai raja dengan penuh iman. Jadi Raja Daud melaksanakan pekerjaannya itu bukan hanya pekerjaan, tetapi entah pekerjaannya itu kecil, dia selalu melihat itu sebagai sebuah pelayanan. Dia melayani domba-domba, dia melayani orang tuanya, dia melayani umatnya, dia melayani masyarakatnya ketika dia bertindak, dia menjadi seorang raja. Nah, ini yang tadi. Jadi berbeda antara karir dengan pelayanan. Kalau kata karir itu berasal dari kata Prancis kuno yang artinya kereta dorong atau lingkaran. Jadi karir merupakan gambaran tentang seseorang yang mendorong kereta berputar-putar. Nah, gambaran karir dengan begitu berarti menjadi kehidupan yang membosankan. Itu kalau karir. Tetapi kalau pelayanan itu gerakannya linear menuju ke atas sehingga selalu memberikan semangat dan mengalami makna di dalam pekerjaan dan pelayanannya itu. Ada lebih dari 1000 referensi tentang melayani dalam kitab suci. Pelayanan dan pelayanan, melayani, pelayan dan pelayanan dalam kitab suci. Bahkan pelayanan adalah inti dari hidup Kristiani. Inti dan dasar dari pelayanan adalah suatu seni atau tindakan yang berfokus pada kepentingan orang lain.
Jadi kita lihat bahwa melayani itu merupakan inti dari kehidupan Kristiani. Di dalam kitab suci begitu banyak kata tentang melayani, pelayanan, dan pelayanan. Nah, inti dasar dari pelayanan ini adalah suatu tindakan atau mungkin juga sebuah sedih yang berfokus kepada kepentingan orang lain. Jadi, itu inti dari pelayanan. Pelayanan itu selalu terarah keluar, terarah kepada orang lain dan tidak berfokus kepada diri. Dengan demikian, pekerjaan adalah sebuah tempat untuk melayani orang lain. Siapapun dapat kita layani. Pelayanan tidak memandang kedudukan, gelar, otoritas. Pelayanan bukanlah status fungsional, kekuasaan, ataupun tempat. Pelayanan berarti memahami orang lain sebagai manusia dan bukan hanya mesin kerja manusia. Maka Robert Greenleaf itu dalam bukunya And Becoming a Servant Leader itu mengatakan demikian, dan ini juga bisa menjadi refleksi. Untuk mengukur pelayanan kita harus selalu bertanya kepada diri kita. Apakah mereka yang kita layani menjadi manusia yang semakin bertumbuh? Apakah mereka yang selama ini menerima pelayanan kita menjadi lebih sehat, lebih bijaksana, lebih mandiri? Pelayanan yang sejati selalu membuat orang lain itu bertumbuh. Jadi pelayanan itu adalah tertuju kepada orang lain dan membuat orang lain itu semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Maka ada ungkapan yang demikian, ada orang yang hebat, mampu, semua orang merasa kecil. Tetapi orang yang benar-benar hebat adalah orang yang membuat orang lain merasa hebat. Jadi kalau berbicara tentang kepemimpinan, kadang orang mengatakan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang merasa terus menjadi pemimpin sehingga orang lain merasa kecil di hadapannya. Tapi pemimpin yang hebat adalah mampu membuat orang-orang lain menjadi hebat, bahkan mungkin lebih hebat dari dirinya sendiri. Nah, inilah sebuah bentuk pelayanan. Pelayanan yang membuat orang lain bertumbuh, membuat orang lain menjadi berkembang. Maka pertanyaan tadi bisa menjadi refleksi. Apakah di dalam pekerjaan ini membuat orang lain itu semakin bertumbuh, semakin berkembang? Nah, untuk melihat hal itu, kita bisa merenungkan tentang kisah orang Samaria yang baik hati. Bagaimana pelayanan itu menjadi terlaksana, bagaimana pelayanan itu dapat kita lihat di dalam kehidupan kita. Jadi, menjadi orang Samaria setiap hari, melihat seperti orang Samaria setiap hari, orang sekitar kita terluka dan memerlukan pertolongan, ketidakpekaan untuk melihat seperti orang Samaria terlalu sibuk, perhatian hanya untuk diri sendiri dan dunia saya, merasakan seperti orang Samaria setiap hari, bertindak seperti orang Samaria setiap hari. Jadi orang Samaria ini bisa menjadi sebuah refleksi, bisa menjadi sebuah renungan tentang bagaimana kita itu menumbuhkan pelayanan dengan membangun suatu kepedulian kepada orang lain, seperti yang kita dapat baca di dalam kitab suci, perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Maka sebuah mungkin pertanyaan refleksi dari dua hal yang tadi kita bisa lihat bersama tentang spiritualitas, yaitu panggilan dan pelayanan. Apakah saya meyakini bahwa pekerjaanku saat ini merupakan panggilan dari Tuhan? Apakah pekerjaan yang saya lakukan sudah merupakan pelayanan? Apakah pelayananku membuat orang lain itu semakin bertumbuh? Jadi mungkin nanti itu bisa menjadi sharing bagi kita di dalam profesi, di dalam pekerjaan yang telah kita alami dan kita jalani bersama dan kita pilih. Apakah kita melihat bahwa pekerjaan yang saya lakukan itu adalah sebuah pekerjaan dari Tuhan? Apakah pekerjaan itu adalah sebuah panggilan dari Tuhan? Dan apakah di dalam pekerjaan itu saya melaksanakan, saya mengalami pelayanan? Ketika hal itu kita alami dalam hidup kita, baik itu panggilan maupun pelayanan, maka di situ ada spiritualitas, ya. Menemukan Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Hal yang ketiga itu adalah keterampilan. Ini juga diambil dari Daud. Daud menuntun mereka dengan kecakapannya. Daud terampil dalam pekerjaannya. Ia seorang pemimpin yang cakap. Dia seorang prajurit yang tangguh. Tetapi ia juga seorang musisi. Ia adalah gembala yang setia menggembalakan domba-dombanya. Dia menggunakan bakat yang dimilikinya. Maka Israel sampai sekarang disebut sebagai rumah doa. Rumah Daud. Jadi Daud ini selain menghayati bahwa dia merupakan panggilan, ini juga merupakan pelayanan. Daud juga menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada dia karunia, diberikan oleh Tuhan bakat-bakat yang dia miliki. Dia sangat terampil dalam pekerjaan, bahkan dia juga terampil untuk memainkan alat musik. Lalu bagaimana Daud melihat keterampilan itu? Nah, bakat yang digunakan untuk kepentingan diri sendiri, bakat itu hanya akan menjadi permainan dan pamer, tetapi bakat yang digunakan untuk menjadi kebenaran universal akan menggeser penguasa menjadi kekuatan penolong yang baru. Ini kata jadi itulah kekuatan dari bakat yang dilihat sebagai pengabdian atau pelayanan untuk Tuhan. Nah, Goliat menggunakan kebegisannya untuk membantai bangsa lain, tetapi Daud menggunakan bakatnya untuk membangun bangsanya. Jadi bakat adalah karunia yang Allah berikan bagi kita, dan apa yang Anda lakukan dengan bakat Anda adalah persembahan yang Anda berikan kepadanya. Kita juga bisa melihat dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, setiap orang diberi oleh Tuhan karunia-karunia atau talenta-talenta, dan karunia dan talenta itu dipergunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi bakat itu, keterampilan itu karunia dari Allah, dan ketika dipergunakan dengan sungguh-sungguh, maka itu merupakan sebuah persembahan yang akhirnya diberikan kepada Allah sendiri. Jadi Allah adalah sempurna. Dengan kesempurnaan itu ia menciptakan alam semesta, ia menciptakan segala makhluk hidup sesuai dengan pola dan karakternya. Makhluk hidup adalah bentuk kesempurnaan dan diciptakan oleh Allah untuk dapat bekerja sama dengan sempurna. Manusia merupakan rupa dan gambar dari Allah yang tidak dimiliki oleh ciptaan yang lain. Jadi pekerjaan kita menjadi ibadah ketika kita bersedia mengisinya dengan memberikan milik kita yang terbaik hari demi kebaikan sesama. Nah, dalam hal ini kita bisa berpola pada Yesus Kristus sendiri. Teladan dan contoh tentang bakat dan keterampilan terwujud di dalam kehidupan Yesus. Lukas mencatat ketika Yesus tumbuh dewasa, dia dikenal karena kebijaksanaan dan kemampuannya. Dia dikenal karena unggul pada masa usia mudanya, dia telah memiliki reputasi. Dalam Injil Matius pasal 13 dan Markus pasal 6 menjelaskan tentang Yesus dengan kata Yunani tekton, yaitu menerjemahkan yang terjemahkan dalam bahasa Indonesia tukang kayu. Tekton berarti seseorang yang memahami sesuatu secara lengkap dan mampu mengubah pengetahuan itu menjadi penciptaan yang sempurna dan mempesona. Nah, komitmen Yesus atas kesempurnaan dibawanya dalam pelayanannya. Dia menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh orang lain. Dia persuasif, mendominasi diskusi dengan orang Farisi dan ahli Taurat. Dia tidak mudah ditipu, dia cepat bertindak, dia membuat mereka yang berusaha menjebaknya dan menyulitkannya menjadi terdiam. Jadi kalau kita lihat bahwa Yesus juga mempunyai karunia, dia mempunyai itu dan mempergunakannya di dalam pewartaannya kerajaan Allah. Bahkan ketika dia berhadapan dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kecerdasan dan juga keutamaan-keutamaan itu terlihat di dalam diri Yesus. Yesus adalah komunikator yang sempurna. Dia mampu menarik perhatian ribuan orang yang berkumpul. Yesus mampu mengubah sekelompok nelayan menjadi para pemimpin yang membangun salah satu kerajaan terbesar di dunia ini. Itulah Kristen. Nah, di mana Yesus memiliki semua ini? Apakah dia orang perfeksionis? Apakah dia ingin menunjukkan kekuasaannya? Yesus melakukannya yang terbaik karena ada satu alasan. Baginya semua terkait dengan relasi spiritualnya dengan Allah. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak
sebab dia di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Jadi kalau kita lihat juga bahwa Yesus menyampaikan, dia melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Dia melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh Bapaknya. Sehingga Yesus menyampaikan juga untuk melaksanakan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Yesus Kristus, dan kita tidak akan berbuah banyak kalau kita terpisah dari Sang Pokok itu. Maka sebuah renungan yang dapat kita renungkan bersama-sama dari Injil Yohanes tentang teks ini, saya tidak usah baca lengkap, tetapi sama dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa panggilan kehidupan Kristiani adalah panggilan untuk berbuah. Tetapi kita tidak akan berbuah kalau kita terlepas dari sang pokoknya, yaitulah Yesus Kristus. Maka bagi saya spiritualitas berarti bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, selalu melihatnya sebagai bagian dari pekerjaan yang Allah berikan kepada kita. Di dalam pekerjaan yang kita laksanakan, kita melihat bahwa kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dan ketika kita ambil bagian dalam itu, kita juga mensyukuri atas apa yang telah Dia berikan kepada kita. Dan di akhir hidupnya Yesus berdoa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesus juga menyampaikan bahwa ketika Yesus sebelum kematiannya, dia mengatakan bahwa dia telah melaksanakan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya, dan itu dia kembali kepadanya. Jadi itulah hal yang mungkin saya bisa seringkan dari hal tentang spiritualitas itu adalah bagaimana di dalam pekerjaan itu kita melihat ada sebuah panggilan, ada pelayanan, dan juga bakat, bahkan juga karakter yang dimiliki, tak lain itu adalah berasal dari Tuhan sendiri. Saya kira itu yang boleh saya bagikan pada kesempatan ini. Maaf terlalu cepat karena biar waktunya tidak terlalu lama. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pastor. Wah, tepat sekali waktunya ini Pastor, on time. Hampir 45 menit, kurang sedikit. Luar biasa, terima kasih sekali lagi kepada Pastor Julius dengan renungan yang sangat bagus ini, membuat kita semakin memahami bahwa spiritualitas kerja kita adalah ibadah yang sebenarnya. Ya, maka dari pertanyaan yang tadi merupakan refleksi permenungan kita dari materi yang disampaikan oleh Pastor tadi. Yang pertama itu adalah apakah pekerjaan kita saat ini merupakan pelayanan? Ya. Yang kedua, apakah pekerjaan yang saya lakukan sudah merupakan pelayanan? Dan apakah pelayananku membuat orang lain bertumbuh? Nah, pada kesempatan ini kita bukan membuka sesi tanya jawab, tetapi kita membuka sesi untuk sharing. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu, para profesional dan usahawan dari berbagai kota yang hadir pada kesempatan ini bisa terlibat memberikan sharing untuk kita bisa saling menguatkan. Saya persilahkan kalau ada yang akan memulai, silahkan dengan spontan untuk menyampaikan sharingnya. Mari. Ada? Silahkan angkat tangan dan langsung saja. Belum ada yang bersuara? Iya. Tadi ada beberapa catatan yang saya sempat kutip bahwa bekerja adalah panggilan, dan pekerjaan yang selama ini kita geluti itu adalah sebenarnya merupakan tempat untuk melayani orang lain. Ya.
Dan rupanya pelayanan sejati yang kita sebut-sebut selama ini adalah merupakan pelayanan ketika orang lain itu belum bertumbuh atau lebih fokus pada diri kita, sesungguhnya itu belum merupakan pelayanan sejati ya. Begitu ya, Pastor ya. Ya, Ya, begitu yang saya makai. iya. Mungkin sudah ada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah boleh suster juga mau sharing bagaimana dalam pelayanannya di komunitas bisa di-sharingkan. Pak Agus, silakan Pak Agus. Oke. Romo, selamat malam. Selamat malam, Pak Gus. Romo, saya melihat di Roma 12 ayat 1 kan dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, Nah, itu juga ada orang yang mengatakan itu juga dalam mempersembahkan tubuh itu artinya dalam bekerja juga kita harus mempersembahkan semua keberadaan kita kan untuk pekerjaan. Betul begitu, Mo? Mohon Ya. tanggapan Romo. Ya. Jadi mungkin kalau berbicara tubuh tadi, Ya, Roma ya, Roma 12 ya. kalau misalnya kita misalnya dalam Injil, ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku yang kuberikan bagimu, yang kita apa namanya dalam kata-kata konsekrasi, maka tentunya dipahami di sana bahwa yang kita terima bukan tubuh badan jasmani, tetapi ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku yang diberikan kepadamu, Yesus mengatakan inilah seluruh diriku kuberikan kepadamu. Jadi seluruh diri Yesus dipersembahkan dan diberikan kepada kita. Maka ketika kita komuni, ketika kita menerima tubuh Tuhan, kita tidak menerima badannya, yang itu dipahami oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, kanibal tidak, tapi ketika kita menerima tubuh Kristus, berarti kita menerima seluruh dari diri Yesus Kristus untuk kita. Jadi kalau misalnya dalam konteks tadi Rasul Paulus bicara persembahan tubuh, bisa jadi bahwa seluruh diri kita sebagai bentuk persembahan kita, yang apa kita miliki sebagai manusia yang bertubuh ini, itu adalah juga persembahan kita kepada Tuhan. Jadi pemikiran kita, karakter kita, komitmen kita, yang kita berikan itulah persembahan. Dan kalau kita hubungkan dengan pelayanan, persembahan itu tidak kembali ke dalam, tetapi kembali menuju ke atas dan menuju ke orang lain. Kedua, Mo, yang tadi Romo membandingkan pekerjaan dengan pelayanan kan, Mo ya. Kalau pekerjaan Romo menggambarkan sebagai sesuatu yang melingkar, yang berputar-putar. Itu karir. Ya. Karir. Kalau pelayanan itu Romo menggambarkan tadi sebagai suatu garis lurus. Garis mutar-mutar ke atas. Oh, gini. Garis begini ke atas tapi ya, Mo ya. Ke atas mananya, ya. Oh, seperti kayak itu apa mungkin obat nyamuk gitu, Mo ya. Ya, tapi mengarah ke atas. Ya, ya. Oke, Mo. Terima kasih. Tadi saya membayangkan seperti garis lurus saja. Ya. Ya, terima kasih, Mo. Kalau boleh terima kasih. Mengenai hal itu boleh saya share lagi. Silakan. Jadi saya baca buku Adver Pranansa itu bagus sekali tentang 3 motivasi untuk bekerja. Ya. Bekerja untuk mendapatkan uang, bekerja untuk prestasi, dan bekerja itu karena pelayanan, karena panggilan. Jadi dia mau bagi 3 hal itu. Jadi kalau orang bekerja hanya untuk misalnya mendapatkan uang, maka ya karena itu kalau bekerja hanya karir, maka dia hanya tahap kedua. Tetapi kalau dia melihat bekerja sebagai calling, sebuah panggilan, maka dia akan mengalami makna tadi dan sukacita tadi. Karena dia bekerja bukan itu demi pekerjaan Tuhan. Luar biasa, Pastor. Semakin jelas. Ini ada Pak Yudhistira yang raise hand. Silakan Pak Yudhistira, dari mana? Bukat mana? Silakan Pak. Ya, selamat malam. Malam. Romo dan Pak Agus ya. Ya, saya dari paroki dari Keuskupan Bogor saya. Dengar ya, Romo, suara saya kedengaran ya? Kedengaran. Oke. Saya dari Keuskupan Bogor.
saya hanya tadi mendengar dari pencerahan Romo bahwa mengatakan di hikmat Salomo yang mengatakan manusia itu harus memulai melangkah lalu Tuhan memberi jalan ya, atau membuka jalan. Saya menangkap begini, berarti manusia itu harus memulai dulu, Tuhan itu akan menyertai kita. Jadi dalam kehidupan kita rohani itu bukan hanya sebagai rohani di gereja melulu, melayani gereja, tetapi dalam tindakan sehari-hari kita juga harus bekerja. Ya dalam bekerja kita lah, disitulah Tuhan akan memberi jalan kepada kita. Seperti begitu, apakah begitu Romo tanggapannya? Ya, Apakah bagus. keliru saya memahami? Itu dalam bukunya Pak John Cewak Emas. Dia mengutip pendapat itu, pendapat orang itu, bukan dari Daudnya, bukan dari Mazmur, tapi sebuah ungkapan, tapi menguatkan itu. Ya, satu inspirasi lah Romo ya buat kita Ya, pembacanya baik. seperti itu ya Romo ya. Ya. Jadi di dalam perkataan tadi itu saya menangkap banyak seperti begini. Jadi pelayanan itu tidak melulu harus di gereja. Di Betul. luar gereja pun banyak Yes. pelayanan yang bisa kita lakukan di dalam keluarga kecil kita juga ada kan, di dalam amanat apostolik gereja ya kan, bahwa keluarga kecil juga bagian dari pelayanan kehidupan kita begitu. Jadi saya menangkap banyak sekali makna penjelasan dari Romo. Terima kasih Romo, Ya. penguatan itu. Terima kasih Romo atas Ya. waktunya. Ya. Kalau dalam terminologi Konsili Vatikan kedua, jadi semua itu kita dipanggil Tuhan, mereka yang secara khusus seperti kami sering disebut panggilan khusus, tetapi seperti suster, tapi umat yang disebut awam itu adalah panggilan umum. Ya, semua ikut melaksanakan 3 fungsi panggilan itu. Mungkin apa? Menyucikan dunia. Jadi lewat usaha kita, lewat pekerjaan Familiaris kita, consortio ya Romo ya. kita juga menyucikan dunia dengan pekerjaan yang kita jalani dan kita pilih. Nah, itu juga bahasa Konsili Vatikan kedua, dan itulah spiritualitas. Baik, Boleh saya terima tambah kasih. dikit ya Romo ya, biar agak Oh, ya. Pak Yudhistira masih, silakan. Ya, saya mau mengatakan, saya menangkap tadi Romo mengatakan bahwa kami yang awam-awamnya ada panggilan umum. Panggilan umum artinya menyucikan dunia, dan Romo tadi adalah panggilan khusus, berarti menyucikan langit surga buat kami ya. Jadi memang ya itulah kehendak Tuhan begitu Romo ya. Ya. Kami dipanggil secara umum, berarti kami menjadi pastor dalam keluarga kami, dalam familiaris consortio itu ya. Begitu Ya. Romo ya. Baik. Ya, makasih Ya. Romo. Ya. Diskusinya. Terima kasih Pak Yudhistira, terima kasih Pastor yang sudah memberikan penjelasan. Kita pindah ke Pak John nih yang raise hand. Silahkan Pak John. Silakan. Pak John dari Keuskupan Agung Makassar ya. Kok enggak bisa ya? Bisa, silahkan. Jangan di unmute dulu Pak. Ini masih unmute. Mute ini, mute. Ya, saya enggak bisa ini. Oke. Oh, di tempat saya ini masih ada gambaran itu apa, masih tersilang tuh. Gini, Pak Edi. Coba tadi tampilkan yang pertanyaan reflektif gitu loh. Saya sebenarnya bukan mau bertanya, saya hanya mau sharing lah, lalu nanti bagaimana masukan dari Romo gitu aja. Ya, memang sebenarnya sharing ini yang kita harapkan. Silahkan. Coba boleh ditampilkan yang tadi itu, yang slide reflektif itu, pertanyaan refleksi. Ya. Reflektif yang 2 pertanyaan itu. Ya. Bahan di Romo mungkin. Oh, di Romo ya. Di presentasi Romo. Ya, yang di presentasi itu ya. Apakah pekerjaan saat ini merupakan pelayanan? Yang pertanyaan refleksi. Ya, ini. Ya. Nah, ini. Silakan Pak John. Boleh perlebar, Pastor? Pakai HP ini jadi kekecilan kelihatannya. Ini? Oke. Nah, ini ada 2 pertanyaan ini Romo ya. Ya. Apakah saya meyakini bahwa pekerjaan saya saat ini merupakan panggilan Tuhan? Yang kedua, apakah pekerjaan saya yang saya lakukan sudah merupakan pelayanan? Nah, pengalaman saya begini, Pastor ya.
Ketika berbicara soal pelayanan, ketika berbicara soal kepemimpinan, satu hal yang jarang sekali dibahas itu adalah self-awareness. Itu, ya. Katakanlah kita manusia. Salah satu contoh begini, self-awareness itu misalnya, katakanlah kita bukan pelayan, ya. Kita mungkin seorang direktur, kita seorang imam, tetapi pertanyaannya yang lebih dalam dari pertanyaan refleksi ini, dan itu harus disadari dulu oleh setiap manusia. Adakah kegiatan kita sehari-hari yang terlepas dari kegiatan melayani? Saya yakin tidak ada. Ya, entah kita melayani diri sendiri, misalnya kita tidur, ya aktivitas yang memanjakan diri, itu juga sebenarnya kan juga melayani. Gitu. Nah, kalau tadi dikatakan tujuannya keluar, oke. Tetapi jangan dilupakan dulu tujuan ke dalam. Ketika kita bisa melayani ke dalam diri, secara otomatis kita bisa melayani keluar. Itu. Nah, kesadaran yang diperlukan di sini adalah kesadaran dalam tanda petik lepas bebas. Itu panjang kalau saya mau cerita tentang tentang lepas bebas. Nah, pertanyaannya reflektif yang selama ini saya coba ajukan, apakah pelayanan, tujuan dari pelayanan itu betul-betul kalau bahasa kalau saya bahasakan secara spiritualitas itu menyelamatkan jiwa-jiwa. Itu menyelamatkan jiwa-jiwa dalam arti gini. Misalnya kita melayani sebagai seorang pemimpin, kita melayani bukan hanya sekedar memberitahu, tetapi juga seorang pemimpin harus bisa melihat potensi, bisa melihat talenta yang ada di dalam diri orang yang dalam tanda petik dibinanya. Sehingga orang itu menjadi maju, ya, orang itu berkembang pemikirannya. Dengan demikian, orang itu akan menyelamatkan jiwanya sendiri. Dan itu persis yang dilakukan oleh Yesus kepada 12 murid. Meskipun satu melarikan diri ya. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ini cuma sekedar sharing saja bahwa sering kali kita lupakan ini self-awareness. Itu banyak, hampir saya mengikuti kegiatan-kegiatan biasa pelatihan training dari para motivator-motivator, itu jarang sekali dibahas. Padahal menurut saya justru di situ kuncinya. Nah, pertanyaan itu misalnya gini, self-awareness itu contohnya gini. Bagaimana menimbulkan self-awareness kalau di dalam kitab suci ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mencintai aku? Petrus mengatakan, iya. Kalau begitu, gembalakanlah domba-dombaku. Ya, ini cara Yesus untuk mengembangkan orang spiritualitas seseorang gitu. Khususnya dalam hari ini kan Simon Petrus. Jadi supaya Simon Petrus di sini tuh menyadari sendiri bahwa ada potensi di dalam dirinya. Dan itu pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Jadi ya itu saja Romo ya. Jadi mungkin juga masukan dari Romo, siapa tahu saya ada salah atau bagaimana, itu aja Romo. Ini Romo, satu buku yang saya sarankan untuk dibaca mungkin untuk ya teman-teman, itu sangat bagus sekali. Itu karangan Pastor CMF ya. Saya tadi ada di chat itu saya ini. Itu NLP How to Model on Jesus. Itu sangat detail sekali di dalam. Itu. Nah, itu buku yang bagus itu, karangan Romo Luis. Ya, Romo Luis itu dari kongregasi CMF, dia seorang ini Romo dari Filipina. Gitu. Nah, itu aja Romo dari saya, Romo. Baik, terima kasih. Thank you. Pak John. Ya, baik. Ya. Tidak perlu ditanggapi, Romo. Terima kasih atas sharingnya, Pak John. Tadi Pak Tri ada raise hand. Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan? Oke, baik Pak Edi. Saya mengisi saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Edi. Romo Julius Mali yang saya hormati, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, boleh juga saya sedikit sharing terkait dengan
spiritualitas kerja ya. Jadi yang ini yang saya tahu ya, mungkin bisa saja salah, nanti mohon dikoreksi. Itu bahwa memang yang saya alami itu adalah perlunya adanya kesadaran bahwa pekerjaan itu adalah panggilan dari Tuhan dan dapat menjadi sarana untuk berpartisipasi dalam rencananya. Dan disinilah kita melihat itu sebagai sebuah misteri begitu ya. Rencana Tuhan itu seperti apa, itu yang selalu kita renungkan setiap malam itu sebelum tidur. Apakah yang saya lakukan hari ini sudah sesuai atau belum ya? Sehingga nanti besok saya mau buat apa. Nah, disitulah pergumulan hidup yang saya alami, bahwa kita perlu sadar bahwa pekerjaan itu adalah panggilan dari Tuhan. Nah, untuk itu yang saya biasa alami itu biasanya itu nanti terkait dengan yang namanya harga diri dan martabat manusia. Jadi setiap orang menciptakan mulia karena diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi tentu harus menghargai hak-haknya, menghindari eksploitasi, dan juga yang sering terjadi itu diskriminasi di dalam tempat kerja, ataupun misalnya menghormati martabat secara individu. Nah, ini mungkin juga menjadi permenungan kita, ya tentu harus bisa semakin kita melihat sebagai sebuah pelayanan. Kemudian juga yang saya sering lihat juga itu yang penting itu biasanya nilai tanggung jawab dan keadilan. Seorang pekerja Katolik itu diharapkan ya tentu kalau kita orang Katolik ya pasti bisa bertindak dengan adil dan bertanggung jawab dengan pekerjaan yang kita menjadi tugas dan tanggung jawab itu. Ya tentu saja harus setia pada atasan atau pada orang yang mempercayakan pekerjaan kita. Nah, kemudian sharing yang lain itu yang menurut saya penting itu adalah bagaimana cinta dan pelayanan. Jadi spiritualitas Katolik itu juga ditunjukkan dengan bagaimana kita hadir untuk melayani. Jadi melayani orang lain ya mengabdi kepada mereka dengan kasih setara dengan pelayanan kepada Allah tentunya ya. Kita juga harus adil juga. Dan juga ya tentunya ya sebelum memulai pekerjaan itu ya setiap hari ya kita harus ingat bahwa kita dimulai dengan doa dan diakhiri dengan doa. Nah, ini kadang-kala di lembaga-lembaga Katolik kita itu kadang-kala sering melupakan ini, membuka dengan doa, menutup dengan doa, doa bersama gitu ya, secara bersama gitu. Ini kadang-kala lupa. Kemudian sharing yang lain adalah misalnya terkait dengan integritas dan etika. Jadi seorang pekerja Katolik itu ya harus memegang teguh pada nilai-nilai etika. Kebetulan saya juga dipercaya mengajar etika profesi khususnya di bidang komputer. Ya bagaimana orang-orang ini berlaku jujur dan punya integritas gitu ya, terutama misalnya berhadapan dengan dunia maya itu ya bagaimana mereka itu menghargai privasinya orang dan tidak saling mengganggu misalnya. Nah, itu penekanan tadi mungkin Romo kurang menjelaskan bagian itu, mungkin nanti boleh ditambahkan Romo, izin. Lalu ada doa dan kesadaran rohani yang saya kira juga itu menjadi penting. Nah, doa inilah yang sebenarnya memberikan kekuatan menurut saya. Kalau kita rajin berdoa ya mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan jalan ya. Seperti saat ini saya juga berdoa kapan saya bisa ujian, itu pun juga saya masih menunggu-nunggu waktunya kapan gitu. Mudah-mudahan nanti ada jawaban dari Tuhan. Lalu yang saya boleh share juga adalah keteladanan dan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Artinya seringkali kita sulit ya menjadi teladan seperti Kristus. Rasanya itu antara bumi dan langit dan tidak bisa menyerupai gambaran Allah tadi. Nah, disinilah kadang-kala saya bergejolak gitu ya, bagaimana bisa menjadi teladan itu, dan itu menjadi satu pertanyaan refleksi buat saya secara pribadi, dan tentu saja nanti mudah-mudahan bisa semakin aktif ya di dalam peribadatan keluarga maupun komunitas di mana kita bekerja. Nah, itu saja Romo, mohon izin saya sharing. Pak Edi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Wah, bagus sekali masukannya, sharingnya ya. Ada Pastor mau tambahkan, silahkan. Baik, jadi tadi tentang spiritualis itu memang satu dimensi saya, jadi luas sebenarnya. Bahkan Pukat kan punya renungan spiritual kan ajaran sosial gereja. Jadi prinsip-prinsip hubungan dengan yang lain, keadilan, kesejahteraan umum, dan nilai-nilai yang lain, itu sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, lebih dalam, itu kita bisa temukan di dalam dokumen-dokumen gereja, yaitu ajaran-ajaran sosialnya. Yang intinya ada pada solidaritas, subsidiaritas, dan lalu karakter-karakter pribadi yang tadi dikatakan oleh Pak Tri.
Jadi saya kira ini pembuka saja, memberi inspirasi saja dari 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 Daud, bahwa dalam satu teks itu 4 hal itu bagi saya sudah menarik. Kepelayanan, kegembalaan, karakter, dan itu. Tapi dimensi spiritual itu sangat luas dan bisa kita diskusikan, dan saya kira itulah dan saya rasa itulah medan kita bersama-sama di Pukat untuk semakin mendalami dan mengalami kekuatan ini, sehingga antara kerja dan doa merupakan tidak ada keterpisahan, tetapi merupakan suatu kesatuan. Dan kalau kita baca apa yang dibuat di Vatikan itu tentang landasan spiritual bagi pemimpin perusahaan di dunia itu, saya melihat hal itu juga diangkat, antara keterpisahan antara hal itu, dan spirituality itu menyatukan itu, yang bisa nampak di dalam prinsip-prinsip hubungan yang lain, dan juga karakter-karakter yang perlu dikembangkan di dalam diri masing-masing. Saya kira itu bagus sekali sharingnya dari Pak Tri. Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih, Pastor. Mungkin satu lagi, kalau masih ada, sebelum kita close, Ya, karena ini Pak sudah hampir. Pak Ilyus? Pak Edi, boleh saya? Ya, silakan Pak Ilyus. Ya, Ketua Pukatnas kita. Makasih. Ya. Makasih Pak Edi. Silakan, Ya, Romo, Julius, selamat Ya. malam teman-teman, suster. Ya, pada prinsipnya pertama kami sebagai pengurus Pukatnas berterima kasih karena materi yang malam hari ini dibawakan oleh Pastor Julius. Memang mau tidak mau kita sadari bahwa prinsip-prinsip dasar dalam pelayanan, terutama bagi profesional dan usaha Katolik, itu sudah sangat baik. Artinya menjadi dasar untuk kita. Dan itu saya rasa tidak mudah dalam kehidupan sehari-hari yang tadi saya tangkap. Tapi harus diusahakan. Saya mencoba untuk sharing bahwa dalam bekerja setiap hari itu, yang tadi Pak Tri awali dengan doa, malam kita tutup dengan doa. Tetapi dalam perjalanan sepanjang hari dalam kerja itu, senantiasa kalau boleh tetap menyertakan, menghadirkan sifat-sifat Allah kepada siapapun, kepada orang, cara mendelegasikan, berkomunikasi. Tadi saya melihat bagus sekali bahwa dalam pekerjaan itu kan juga sudah beribadah orang. Tapi kadang dengan situasi sekarang di dalam pekerjaan itu kadang banyak masih mungkin lupa, sehingga duniawi seorang manusia itu muncul. Nah, itu kalau bisa kita belajar mengendalikan, tetap tenang dan merasakan bahwa kejadian-kejadian, anugerah-anugerah itu selalu saya sadari bahwa Tuhan yang berikan jalan, ikut campur tangan. Karena biasa banyak kejadian yang saya alami bahwa memang ketika kita berbicara dalam doa, membutuhkan pertolongan, tanpa kita sadari sebenarnya tidak begitu lama biasa Tuhan berikan. Itu yang saya selalu menyadari. Tidak, dan yang sebelumnya kami atau tidak pernah saya duga juga. Misalnya seorang karyawan tiba-tiba meninggal, dia seorang pengawas proyek di lapangan yang sudah lama. Tapi entah bagaimana, saya bilang, wah Tuhan lagi mencari tenaga, berdoa, dan sebagainya. Dalam beberapa hari, ada yang melamar tanpa saya mencari, dan orangnya dapatnya yang lebih mudah, jurusannya tepat, dan sebagainya. Demikian pula di beberapa hal lain lah. Itu saya merasakan campur tangan Tuhan. Asal kita melibatkan selalu
terus memimpin. Karena tadi juga ada poin-poin itu ketika kita memimpin, mengembalakan, atau melayani baik dalam pekerjaan apa. Ketika orang juga merasakan ada sukacita dan ada buah-buah di dalam kehadiran kita. Nah itu yang pelayanan yang bertumbuh. Juga orang lain mendapatkan suatu pertumbuhan ya. Sehingga dia merasakan dengan kebersamaan dengan kita, dia menjadi bahagia juga. Bahkan ada tadi prinsip bahwa kita tidak selalu harus merasa lebih hebat. Kalau bisa bawaan kita yang menjadi hebat itu lebih baik. Tadi atau siapa penulisnya, itu semua saya pikir bagus, menguatkan kita. Saya kira demikian Pak Edi. Tapi prinsip-prinsip dasar dalam pelayanan ini materinya saya pikir sangat bagus. Terima kasih Pastor Julius. Ya, Baik, Pak terima Edi, kasih demikian. Pak Julius, sharingnya bagus sekali menguatkan kita. Saya kira karena waktu kita sudah cukup, saya minta tolong Pastor Julius mungkin nasihat atau pesan untuk kita ini para profesional dan usahawan dalam menjalani atau menyikapi bagaimana spiritualitas kerja yang sebenarnya yang dalam praktek sehari-hari. Silahkan, Ustaz. Ada, Suster. Ya, betul. Jadi mungkin saya sampaikan lebih pada prinsip-prinsip. Jadi betul sekali katakan Pak Yul, tidak mudah di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita menyadari kehadiran Tuhan, tetapi kadang-kadang refleksi yang kita adakan sesudahnya melihat bahwa ternyata dalam apa yang kita lakukan itu Tuhan turut bekerja untuk kita. Amin, amin. Jadi saya kira itulah pukat, bagi saya itulah pukat. Jadi pukat bagi saya adalah tempat di mana kita berkomunitas, bekerja, tetapi di dalam pekerjaan kita menemukan Tuhan. Dan semoga itu memberi komunitas kita sebagai komunitas yang umat beriman, sebagai orang Katolik yang terus membagi kebaikan Tuhan yang terintegrasi di dalam pekerjaan dan hidup kita. Saya kira itu saja, Pak Edi. Baik. Terima kasih sekali lagi pada Pastor Julius Mali yang Pak telah Edi, mungkin memberikan. ada suster yang raise hand. Suster Oh iya, Eligia, mungkin masih. Suster Eligia. Nah, Tapi waktunya Silakan, sudah, Suster. nggak apa-apa ya. nggak apa-apa, suster, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya akan menambahkan sharing sedikit pengalaman saya kaitannya dengan bagaimana memaknai kerja itu ya. Jadi saya sangat tertarik dengan panduan refleksi yang disampaikan oleh Romo Mali. Itu saya sangat tertarik dengan itu Romo ya. Dari sini saya itu punya juga pengalaman bahwa ketika saya yakin bahwa tugas perutusan yang diberikan kepada saya itu dari Tuhan itu akan terasa ringan begitu ya. Saya rasa kita semua tahu ya kalau bagi para religius, para suster, imam itu kan kita tidak mencari pekerjaan, tetapi diberi pekerjaan begitu ya. Yang kadang-kadang sesuai dengan minat kita, tapi kadang juga tidak begitu ya. Tetapi saya punya kebetulan itu kan saya lebih banyak bertugas di pendidikan ya. Sebelumnya saya banyak juga di sana. Jadi mutasi itu soal biasa bagi kami begitu. Nah, pernah dari sekolah yang besar dengan jumlah murid yang sangat banyak, lalu suatu saat dimutasi di sekolah yang kecil di pedalaman begitu ya. Lalu banyak komentar terkait dengan ini, ya banyak umat atau relasi yang menyatakan menyayangkan gitu ya. Kenapa kok suster ditugaskan di tempat yang seperti itu begitu ya. Tetapi saya tuh menyikapinya itu dengan santai begitu ya, dengan senyum saja. Karena apa? Bagi saya itu tugas itu adalah atau pekerjaan yang diberikan kepada saya itu sarana, jadi bukan tujuan. Dan itu membuat saya itu lebih ringan begitu ketika menerima tugas itu. Lalu ketika sampai di tempat tugas yang baru itu memang sangat-sangat mengagetkan sih sebetulnya itu.
mengagetkan sekaligus memang memprihatinkan. Karena apa? Sekolah itu adalah satu-satunya sekolah Katolik di kabupaten itu begitu. Tetapi kok kondisinya seperti ini ya? Untuk mendirikan atau membuka sekolah itu kan tidak mudah, terutama sekolah Katolik. Kemudian untuk menutup itu mudah. Tetapi bagaimana dengan situasi ini begitu? Tetapi keprihatinan ini itu tidak membuat saya lantas putus asa ya, karena saya yakin tadi di awal bahwa tugas yang saya emban ini adalah sarana bukan tujuan. Dan saya akhirnya memotivasi dengan diri saya sendiri untuk memulai dari apa yang ada dan bisa saya lakukan. Dan hal ini ternyata memudahkan untuk mengelola sekolah itu. Saya merasa bahwa diberi banyak kemudahan dalam mengelola sekolah itu. Bahkan kemudian banyak orang yang peduli untuk membantu sekolah ini. Jadi ada juga pengusaha yang salah satunya anggota Pukatnas gitu yang akhirnya juga tergerak untuk membantu tanpa saya minta untuk membantu begitu ya, karena beliau melihat kemudian juga melihat program-programnya lalu tergerak. Nah, di sini itu justru menambah keyakinan saya begitu, bahwa ketika saya yakin bahwa tugas yang diberikan itu adalah panggilan Tuhan, maka Tuhan juga akan memberikan kemudahan dan sarana-sarana itu. Dan ini menjadi sekolah ini menjadi akhirnya bertumbuh dan berkembang. Itu yang saya alami. Begitu sharing saya. Terima kasih. Luar biasa, Suster. Wow, luar biasa sharingnya, Suster. Tetap semangat, Bagus sekali. Tetap semangat, Suster. Melayani di sana luar biasa sharingnya ya, menguatkan kita bagaimana juga menyikapi bahwa panggilan pekerjaan itu adalah sebenarnya sarana untuk melayani, menanggapi panggilan Tuhan di situ. Baik, sekali lagi terima kasih. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya persilahkan untuk memberikan sebagai Ketua Pukatnas Pak Julius sekalian memberikan sertifikat materi lesen. Iya. Silakan Pak Julius, mungkin langsung saja memberikan sepatah dua kata dulu mungkin terkait dengan acara kita hari ini. Ya. Baik, sekali lagi saya ucapkan atas nama pengurus Pukatnas, terima kasih kepada Pak Agus dengan kerjasama pengurus Pukatkams yang malam hari ini telah melaksanakan webinar spiritual kerja yang seri ke-8. Dan semua ini tentu tidak ada yang sia-sia, bahkan sangat menguatkan kita semua, di mana memang dalam waktu dekat juga orientasi kepemimpinan Pukat itu akan dijalankan kembali. Dan tentu Pak Agus sudah mencatat bahwa materi malam hari ini bisa menjadi menjadi bahan masukan. Terima kasih Pak Julius. Ya, betul. Ya Pak Agus ya. Dan ini bagus sekali untuk kita semua. Dan memang dasar pembinaan yang kita harapkan itu adalah salah satu yang paling diutamakan, spiritualitas pelayanan kita. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Terima kasih Pak Julius selaku Ketua Pukatnas yang telah memberikan 1-2 sepatah kata, dan ini adalah sertifikat penghargaan untuk narasumber kita, Pastor Julius Malik. Terima kasih Pastor atas materi. Terima kasih juga. Terima kasih Pastor. Terima kasih Pastor. Baik. Satu juga Pak Tri. Ya. Ucapan terima kasih untuk MC dan moderator juga. Ya, penting ini. Ya, baik. Gabriel tolong ditayangkan ya. Nah, ini untuk MC yang luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Resen. Terima kasih. Dan untuk moderator, Pak Edi. Nah, Pak Edi Charlie, terima kasih. Terima kasih. Ya.
Baik, baik Pak Agus, terima kasih atas Mungkin sertifikat mau yang foto telah dulu, Pak, diberikan. jadinya. Ya, baik. Foto. Ya, sebelum kita foto bersama, kami mengucapkan terima kasih kepada moderator yang telah berkenan memimpin webinar dan diskusi kita yang sangat menarik pada malam hari ini, dan juga teristimewa kepada narasumber kita, Pastor Julius Mali. Sebelum menutup acara, marilah kita foto bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Agus atau Bapak Gabriel. Silakan, Pak Gabriel, silakan. Oke. Bapak Ibu, Mohon dibuka. mari kita silakan. Pak Hendy Wigin belum foto ini tampilannya nih Pak Hendy. Videonya belum di on. Ya. Satu dulu ya. 1, 2. Yang lain masih banyak nih yang belum Boong Ming. Ya. Layar 2, Bapak Ibu, mohon dibuka kameranya. 1, 2. Ya lagi. Oke, layar 3. 1, 2. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Gabriel. Para Romo, Suster, Bapak Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sekedar diingatkan bahwa pada acara bulan depan, webinar spiritualitas Pukatnas yang ke-9 akan mengambil tema peran pendidikan dalam pengembangan SDM yang akan dibawakan oleh Romo Adrian Adirejo OP selaku pembimbing rohani Pukatnas yang akan direncanakan pada tanggal 5 September 2023 pada pukul 19 atau jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau pada setiap hari Selasa minggu pertama. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini, kita akan tutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo Pastor Julius Mali. Kepada Pastor dipersilakan. Baik, Bapak Ibu, Suster, mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami datang mengucapkan syukur, Engkau memberkati kami, memanggil kami, sehingga kami dapat bertemu di dalam media ini, untuk semakin mengenal kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam pekerjaan kami. Semoga pertemuan dan kebersamaan ini semakin menguatkan kami untuk menjadi saksi kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam tugas, profesi, dan pekerjaan kami. Semoga Engkau senantiasa memberkati hadir dalam kehidupan kami, memberikan petunjuk, memberikan inspirasi dan kekuatan, agar kami semakin menyadari bahwa tanpa Engkau, kami tidak dapat berbuah banyak. Terima kasih ya Bapa. Semoga Engkau memberkati kami semua dalam kehidupan kami, keluarga, dan juga pekerjaan kami, dan berikanlah kami istirahat pada malam hari ini, sehingga kami dapat beristirahat, dan besok kami dapat bangun untuk melanjutkan tugas dan kehidupan kami yang telah Engkau berikan kepada kami. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama. Semoga komunitas Pukat, kita semua yang hadir pada malam hari ini, keluarga kita, diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Bapak Ibu ya, terima kasih. Jalan pagi supaya sehat. Terima kasih Jangan Romo. lupa membawa kasih. Semoga kita tetap Bapak Ibu semangat. semua, Sampai terima jumpa. kasih. Terima kasih. Ya, itu tadi pantun terakhir kita pada malam hari ini. Terima kasih.
Iya, terima Terima kasih kasih. Romo, Selamat malam. Patrik, Pak Edi. Ya, makasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu Terima sekalian. kasih, thank you, Ya. thank you. Ya, makasih, makasih. Ya. Selamat malam. Pak Salam Werner bilang sehat jangan semua. lupa bahagia. Iya. Nah.